Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, menikmati kehidupan di dunia ini. Dan pada saat ini saya mengajak kita membekali hidup kita dengan firman Tuhan agar kita dapat memiliki pedoman pada saat kita melangkah di dalam seluruh aktivitas kita selanjutnya. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur pada saat ini, karena Tuhan memberkati kami mendapatkan kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 56 sampai 58, demikian firman Tuhan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sahabat anugerah, pada kesempatan ini Rasul Paulus mendapatkan wahyu dari Tuhan dan kemudian menuliskannya, dan dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma itu sekitar tahun 56 sesudah Masehi. Nah, pada saat firman Tuhan ini tersampaikan kepada orang-orang yang berada di Roma, menjadikan jemaat yang ada di Roma, orang-orang di Roma mendapatkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 1, ayat 1 dan 2, seterusnya, kita akan lihat bahwa jemaat yang ada di Roma adalah jemaat yang percaya kepada Tuhan. Mereka mendapat bagian dalam pengudusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadikan mereka disebut sebagai jemaat yang kudus, orang-orang kudus. Kekudusan itu terjadi karena karya daripada Kristus. Tetapi pada awalnya kita menemukan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini memiliki dosa, memiliki penyakit yang berdampak pada kematian kekal, berdampak pada bukan hanya kematian jasmani saja, tetapi justru dicampakkan ke lautan api. Itulah sebabnya pada saat ini, mari kita coba melihat lebih jauh bagaimana penyataan firman Tuhan tentang bagaimana mengatasi dosa tersebut agar supaya memiliki kehidupan kekal. Kalau pada zaman sekarang ini, dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19, pemerintah di seluruh dunia berupaya mencari cara untuk menemukan obat, vaksin yang dapat menangkal persoalan tersebut, penyakit tersebut. Sudah sekian banyak orang yang binasa, sekian banyak orang yang mengalami penyakit tersebut, dirawat sekian lama, dan sampai saat ini masih tetap menggerogoti seluruh kehidupan lapisan masyarakat yang ada di dunia ini. Vaksinasi sudah mulai dilaksanakan. Upaya untuk memberikan kekebalan di dalam tubuh manusia, sehingga pada saat virus itu melanda setiap orang yang mendapatkan vaksinasi tersebut, mereka boleh mendapatkan kemampuan kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, dalam pembacaan kita di sini kita temukan bagaimana penyakit yang lebih parah daripada itu, dosa yang menjadi penyebab kematian, bukan saja kematian jasmani tetapi kematian rohani, dicampakkan ke lautan api.
vaksin tersebut tidak semua orang mengetahuinya. Alkitab sudah mengajarkan ada cara, ada langkah untuk bisa mengatasi persoalan itu. Karena ada kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia, sehingga setiap manusia boleh mendapatkan kebebasan dari dosa tersebut, maut, asalkan dia mengikuti proses cara yang Tuhan nyatakan atau menerima vaksin yang Tuhan sudah siapkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 di sana dikatakan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa. Maut, sengatnya adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Alkitab mengajarkan tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum Taurat. Tetapi kemudian Alkitab memberikan penjelasan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hal tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ayat yang ke-57, firman Tuhan memberikan jalan keluar. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sengat maut hanya teratasi karena karya daripada Tuhan, di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, berkorban bagi manusia, menderita, ditombak, dicaci maki, disalibkan, dan sampai pada kematian. Dia dikuburkan, tetapi kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Maut yang adalah penyebab manusia akan tercampak ke lautan api sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus pada saat dia mengalami kebangkitan dari maut tersebut, dari kematian. Dia mengalahkan maut dan memberikan kemenangan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemenangan, kehidupan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada hari ini saya mengajak kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah membuka pintu hati, menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita? Seandainya belum, saat ini juga percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukalah pintu hatimu, undanglah Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sesudah kita mendapatkan kehidupan kekal, ada nasihat-nasihat yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus, terutama kepada jemaat yang ada di Korintus. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan yang mengaruniakan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Namun sementara kita masih berada di dunia ini, mari kita menaati firman Tuhan yang mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang pasti kita hadapi. Tetapi ada nasihat firman Tuhan, teguh, berdiri teguh dalam menghadapi persoalan tersebut. Tuhan sanggup memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap tegar dalam menghadapi persoalan, sehingga kita tetap bisa berdiri teguh. Dan kemudian katakan tidak goyah, jangan goyah. Ada begitu banyak ajaran yang dapat menyelewengkan iman kita, yang berupaya untuk menjadikan kita bimbang karena ajaran-ajaran tersebut yang tidak berdasarkan firman Tuhan.
tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Mari kita mencari waktu, belajar terus Alkitab, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita tidak goyang, tidak tergoyahkan iman kita. Kemudian disebutkan bahwa, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sementara kita masih berada di dunia ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa melayani Dia, terutama menceritakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun yang kita bisa temukan, tentang kasih Tuhan, kasih Allah yang dapat menyelamatkan setiap manusia. Barang siapa yang percaya pada Yesus, dia mendapatkan keselamatan itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan tugas pelayanan tersebut dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang dapat kita kerjakan, yang dapat memuliakan Tuhan selama kita berada di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ada perhitungan, ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya kepadanya, yang melakukan pekerjaan ini, pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Keselamatan adalah anugerah, tidak didapat karena usaha kita, tetapi pahala, mahkota didapat karena kita harus bekerja, melayani Tuhan dengan giat dan benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak semua orang yang bekerja, tidak semua orang yang giat melaksanakan tugas, melakukan dengan benar. Hanya pekerjaan yang benar yang dapat dilakukan, menghasilkan sesuatu, mahkota bagi setiap orang yang melakukannya. Itulah sebabnya pada kesempatan ini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia karena kita dapat melakukan pekerjaan kita sesuai dengan rancangan yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin teguh, semakin giat, tidak goyah, dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kami terbekali dan melayani Engkau lebih giat lagi. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.